kami ingin sekali menjadi diamond waktu itu. Kenapa ya kami ingin jadi diamond? Karena kami orang yang biasa-biasa saja. Kami bukan orang yang hebat, makanya kami dipanggil ke panggung ini, bukan sama sekali. Waktu kami datang ke pertemuan ini, saya dan suami saya masih bekerja, hanya pegawai aja. Latar belakang saya seorang insinyur teknik komputer, jadi saya bekerja di perusahaan IBM. Di sana saya ibu rumah tangga yang punya karir, jadi wanita karir dengan 2 orang anak. Waktu itu anak saya masih 2,5 tahun dan 8 bulan. Jadi saya harus meninggalkan mereka pada 2 babysitter. Saya kerja pagi-pagi, rumah saya jauh sekali di selatan, dan saya harus menghabiskan waktu 1 jam ke Sudirman, ya. Nah, saya di sana bekerja di bagian marketing. Saya memarket beberapa produk IBM, salah satunya mesin AS400. Itulah hidup saya, rutinitas. Sabtu Minggu baru saya bisa ketemu anak saya. Kenapa? Karena pagi saya berangkat, anak-anak masih tidur, belum bangun. Pas saya pulang, mereka udah tidur, bangunnya besok pagi. Ya, jadi kadang-kadang waktu itu sudah nggak ada. Tapi saya tahu kehidupan diamond tidak seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk menjadi diamond. Suami saya juga bekerja di perusahaan asing, dan suami saya orangnya berbeda sekali dengan sekarang. Ya, dulu orangnya agak nggak sabaran. Setiap pagi-pagi kami berangkat ke kantor, pasti berantem. Yang saya telat 2 menit, 30 detik. Ya, pokoknya ada lampu merah, berapa lampu merah dia hitung. Kamu sih tadi ngebelnya kelamaan. Akhirnya saya berdua di mobil, itu selalu bawa macam-macam. Ya, rice cooker buat makan nasi, hair dryer buat ngebel. Pokoknya kami benar-benar sibuk. Ya, masih baru lah, masih merintis keluarga, masih punya banyak cicilan, ya. Kami benar-benar Brunei banget deh. Pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman. Ya, hasilnya 0 tiap bulan. Ya, pada saat kami diperkenalkan bisnis Amway, saya nggak negatif. Untung saya biar Bruno nggak negatif. Iya, tadi ada ya. Kenapa? Karena di kantor saya, perusahaan Amway itu perusahaan yang luar biasa. Karena perusahaan ini klien saya waktu di kantor. Jadi perusahaan Amway waktu beli mesinnya, itu mesinnya paling gede. Berarti kan poin buat saya banyak dong. Jadi saya menghargaikan poin saya. Udah gitu bayar lagi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan lain beli, bayarnya susah bapak-bapak ibu-ibu. Ya, banyak sekali. Katanya gaya gede, tapi setiap minggu kami harus review, diutang. Mana yang mesti bayar, schedule dulu. Jadi kayaknya gede namanya doang, tapi perusahaan ini kok lain ya. Dia beli, nggak ada masalah pembayaran, dan perusahaan internasional. Jadi bisa dipresentasi, saya semangat sekali, makanya saya hadir ke ruangan ini. Dan karena pertemuan di ruangan ini, saya memutuskan untuk menjadi diamond. Jadi saran saya, Anda juga bisa. Kalau saya bisa bikin keputusan, Anda juga bisa membuat keputusan untuk menjadi diamond. Nah, apa sih yang kita inginkan? Ya? Kami ingin menjadi diamond karena saya ingin yang terbaik buat anak-anak saya. Kami diberkati oleh Tuhan, orang tua kami berdua itu bisa mampu menyekolahkan kami ke luar negeri. Saya kuliah di Boston, suami saya kuliah di Kansas. Kami tidak mau kalau anak-anak kami, Joshua dan Josie, itu nggak sampai pendidikan yang minimum sama dengan saya. Rasanya saya sedih sekali. Saya nggak mau membatasin pendidikan anak-anak saya. Saya juga nggak mau membatasin makanan. Dan buat kami, makanan ya namanya ngepas. Kayaknya cukup. Kami takut sekali menghadapi masa depan. Karena begitu gaji kami berdua naik, pengeluaran kami juga naik. Nah, saya ingin sekali sebenarnya jalan-jalan bersama anak-anak saya. Saya ingin kalau anak saya belajar sejarah, saya mau datengin tempatnya, terus belajar sejarah sama anak saya. Misalnya mau belajar Egypt, saya ingin sekali ke Mesir sama anak saya. Nggak apa-apa kan? Bisa baca buku doang. Saya ingin melakukan apa saja supaya saya dapat kesempatan itu bapak-bapak ibu-ibu. Saya ingin sekali. Nah, saya pikirkan hari ini, waktu itu, mana mungkin sih saya bisa melakukan hal itu. Untuk hidup aja lepas, biarpun gaya kerja di perusahaan asing, betul-betul kelihatannya dari luar kami itu gaya banget deh, gaya banget. Rumah kami itu 2 tingkat, cuman yang bisa dibangun di bawah aja, yang tingkat atas cuman acian aja. Karena dari luar kami gaya banget. Tapi ya gitu, kamar ada 4,
Yang bisa dihuni dua lagi belum selesai. Nah, bisnis ini berbeda sekali. Bisnis ini kelihatannya dari luar menggelikan, nggak ada gayanya, tapi dalamnya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, ya. Kami sudah jadi diamond selama 3 tahun, dan banyak sekali hal-hal yang surprise yang kami dapatkan dari usaha ini. Misalnya, akhirnya kami bisa jalan-jalan dengan anak-anak, traveling. Beberapa bulan yang lalu, kami jalan-jalan ke South Africa dengan anak-anak. Wow, luar biasa sekali. Itu semuanya gratis oleh Amway. Nah, anak-anak saya tuh, Joshua dan Jeffy, dua-duanya laki-laki, 8 tahun dan 10 tahun. Satu-satunya yang dia sukai adalah binatang buas. Iya. Bayangin nggak? Tepat banget nggak Amway memberikan keluarga kami jalan-jalan ke South Africa? Ya, jadi kami pikir gila, berkat Tuhan banyak sekali melalui usaha ini. Saya nggak usah seperti teman-teman saya yang dulu nolak ditawarin bisnis Amway, tapi sekarang jalan-jalannya ke taman safari melihat binatang buas. Beda sekali Bapak Ibu. Kalau binatang buas itu yang dikasih makan itu beda sama benar-benar buas. Gayanya juga beda. Oh, lebih seru pokoknya. Itu yang kami dapatkan. Kami juga dapat banyak sekali perjalanan yang lain. Dan yang paling menarik adalah lingkungan positif dari usaha ini. Banyak sekali teman-teman kami dari usaha ini, karena bisnis ini sifatnya sangat positif. Teman-teman kami yang datang ke rumah kami, ketemu anak kami, itu mereka muji terus. Ya? Ada yang datang ke rumah, Josh, apa kabar? Mereka menyapa anak saya, udah hebat ya kamu Joshua, udah kelas berapa? Kelas 5. Wah, kamu tuh orang yang luar biasa nanti, seperti ayahmu. Luar biasa, nggak punya teman-teman yang bisa menyemangati anak-anak kita. Ya, sehingga anak-anak saya jadi happy sekali, di sekolah juga happy sekali, karena papa mamanya berteman sama orang-orang yang happy. Jadi lingkungan ini menurut saya itu lebih dari uang, ya. Kami juga banyak waktu luang sekarang karena kami berdua udah nggak kerja lagi, bapak-bapak ibu itu. Kami berdua udah pengangguran, tapi banyak acara, udah jadi Pablo, ya. Mengerikan sekali. Biasanya kami pagi buta berangkat ke kantor, tapi sekarang rata-rata bangun tidur ya antara jam 10 pagi sampai jam 12. Ya, udah gitu kami makan siang, pergi ke tempat lain makan siang dengan teman-teman. Jam 2 siang kami tidur siang, habis ngantuk. Ya? Nah, itu saya udah biasa sebenarnya tidur siang sendiri. Tapi sejak bulan Maret kemarin, kami tidur siangnya berdua. Lain banget lah. Nah, mungkin Anda nggak senang tidur siang, tapi itu yang kami dapatkan. Nah, saran saya sih, pikirkanlah dari setiap season ini, apa sih artinya diamond buat Anda? Karena diamond itu spesial buat kita, masing-masing dari kita. Belum tentu sama. Tapi kalau Anda mengambil keputusan pada malam hari ini, apapun keputusan Anda, itu yang akan terjadi. Jadi ambil keputusan yang benar, dan datang lagi ke seminar berikutnya di Free Enterprise, dan saya panggilkan suami saya yang tercinta, Johannes Matupang. Siapa di sini yang tahu mobil Grand Cherokee? Oh, banyak ya. Saya rasa mobil yang mahal, bagus ya. Waktu kita dulu diajak jalan-jalan ke Nevada Desert di State of Nevada di Amerika, kita naik Cherokee, itu enak sekali di gurun. Siapa yang senang mobil Cherokee? Banyak juga, enggak? Nah, pendiri Chrysler namanya Walter Chrysler. Salah satu produksi dari Chrysler Corporation adalah mobil Cherokee. Dia bilang begini, perlu Anda ketahui bahwa Walter Chrysler itu tidak pernah ikut Amway. Dia tidak di Narok 21, dia bukan Diamond, dia bukan Leaders Club, dia tidak pernah mendaftar ke Early Bird, dia tidak pernah ikut BDP, dia tidak pernah ikut Quicksilver Express 3 BDP. Dia hanya pendiri sebuah perusahaan yang namanya Chrysler Corporation. Dia bilang begini, rahasia utama kesuksesan adalah antusiasme. Makanya kita semua semangat dari tadi. Karena semua CEO yang besar-besar berbicara bahwa sukses diawali dari antusiasme. Dia bilang begini, ya bukan saja antusiasme, tapi semangat yang berapi-api. Karena ketika kita bersemangat, kita menjadi sukses. Itu alasannya kenapa kita semangat, kenapa kita tepuk tangan, kenapa kita tersenyum di seminar seperti ini.
Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak biasa, saya mengerti apa yang Anda maksudkan. Saya 14 tahun bekerja di internasional korporasi, yang seminar tuh nggak seperti ini. Tapi Anda relax saja bahwa ini hanya culture orang sukses. Jadi kalau Anda semangat, Anda tepuk tangan, Anda juga bisa jadi diamond. Kami melakukan usaha ini kira-kira 8 tahun Bapak Ibu, diawali dari sebuah presentasi Amway, bulat-bulat seperti biasa. Mungkin beberapa dari Anda pernah dan belum pernah dipresentasi. Anehnya, begitu saya dipresentasi, saya langsung positif. Saya tidak pernah mendengar Amway, tapi saya langsung positif. Saya semangat sekali. Dan saya melakukan usaha ini dengan sistem Nano 21, di mana sistem ini sangat profesional sekali. Salah satu konsep yang diajarkan di sistem Nano 21 adalah kepemimpinan. Pemimpin itu salah satu kuncinya adalah dia dulu lakukan, baru orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Seorang leader pasti seorang manajemen yang bagus, manajer yang bagus, seorang presiden yang bagus. Tapi seorang manajer belum tentu menjadi leader yang bagus. Nah, itu saya pelajari di sistem ini. Saya belajar dari kaset-kaset, Bapak Ibu. Latar belakang saya bukan bisnis. Latar belakang saya hanya insinyur biasa. Saya hanya seorang insinyur teknik perminyakan. Begitu saya lulus kuliah, saya melamar pekerjaan dari Amerika. Dan saya meminta, saya diterima di perusahaan perminyakan, oil and gas, yang sangat besar sekali, yang terdaftar di New York Stock Exchange. Tapi saya minta bekerja untuk di Indonesia karena saya orang Indonesia. Saya ingin sekali kembali ke Indonesia. Walaupun sebelum itu saya ditawarkan bekerja di Middle East dan lain sebagainya, tapi saya ingin kembali ke Indonesia. Saya awali karir saya sebagai engineer biasa, saya bekerja keras sekali, akhirnya mencapai posisi supervisor, superintendent, dan seterusnya, sampai saya mempunyai jabatan yang cukup baik di perusahaan di mana saya bekerja. Nah, kalau saya cerita ini bukan untuk menyombongkan diri sama sekali, karena saya pada dasarnya bukan orang yang sombong. Saya ingin memberitahu latar belakang saya. Nah, anehnya banyak orang yang negatif mengenai usaha Amway. Tapi banyak orang tidak tahu, semenjak usaha ini, dalam waktu 4 tahun, saya 4 kali dipromosi di kantor saya. Jadi buat Anda semua yang masih bekerja, yang sedang meniti karir, masih muda, lakukan usaha ini dengan benar, secara profesional. Jangan lakukan di kantor, karena di kantor kita dibayar untuk bekerja di kantor. Anda lakukan dengan prinsip Nano 21, salah satunya adalah result oriented. Di bisnis ini, saya dan istri saya, kami tidak diajarkan untuk fokus dengan problemnya. Kami sudah tidak mengerti apa yang namanya gagal. Jadi kalau di kantor ada orang bilang, ini nggak mungkin, itu nggak mungkin. Saya bilang, why not? Kenapa kita nggak coba dulu? Mana mungkin, ini impossible. Saya bilang, nggak ada yang impossible. Yang impossible kalau matahari saya suruh terbit dari tempat yang berbeda, itu impossible. Selama kita masih bisa lakukan, kita bisa lakukan. Makanya banyak manajemen senior di Houston senang dengan saya, karena mereka juga berpikiran seperti itu. Jadi saya ya jelas saja dipromosi, karena saya belajar di Nano 21 untuk kita berpikir bahwa sukses itu adalah is a journey, bukan tujuan. Jadi saya semangat sekali. Jadi bagi Bapak Ibu, jangan kecil hati. Anda bisa datang ke seminar ini, daftar early bird. Kami 14 kali ke leadership seminar, kami menjadi diamond. 14 kali. Bukan 1 kali, Bapak Ibu. 14 kali kami datang ke leadership seminar, kami menjadi diamond. Pada saat proses kami dari nol menjadi diamond, kami mendapatkan penghasilan yang luar biasa, karir yang luar biasa di kantor, pikiran yang positif, teman-teman yang luar biasa seperti Anda semuanya dan para diamond dan emerald. Gimana kita nggak berhasil? Banyak teman-teman saya ingin hidup yang baru. Mereka sering mengeluh di kantor. Saya nggak pernah mengeluh di kantor. Kalau perusahaan lagi susah, kenaikan gaji tidak begitu bagus, saya tidak pernah mengeluh. Sedikit pun saya nggak pernah protes, saya nggak pernah bilang why. Saya cuma senyum aja, saya bilang thank you, terima kasih, saya bilang dengan mereka. Saya pikir kalau mau cari uang jangan di kantor, di sini, di Amway. Jadi saya nggak pernah mengeluh. Buat saya kantor ya karir. Itu dunia yang berbeda antara kantor dengan bisnis
seperti ini. Jadi saya nggak pernah mengeluh. Kalau dikasih lebih saya berterima kasih, dikasih sedikit saya berterima kasih. Makanya mereka senang sekali. Dan saya tidak pernah di training. Saya disuruh training kemana-mana, training manajemen ini, manajemen itu di Amerika, di Australia, di Singapura. Saya nggak mau. Artinya apa? Artinya saya ngirit buat mereka. Mereka senang sekali. Dia nggak harus mengirim puluhan ribu dolar. Itu biasanya kalau senior management di kantor saya bekerja di trainingnya seperti itu. Harus berapa bulan di sana. Mungkin beberapa dari Anda pernah mendengar Sloan dan seterusnya. Saya nggak mau. Saya bilang nggak masalah. Yang penting gini aja Pak. Kasih tahu saya apa yang harus saya dapatkan. Berapa rate of return-nya. Berapa net cash flow yang kamu mau. Berapa present value yang kamu mau. Saya kerjain. Kalau saya gagal pecat saya bilang. Mereka pikir, wow, nekat juga nih anak. Saya pikir bodoh amat lo mau cat gua, orang gua ada diamond di MW. Kenapa enggak? Banyak orang yang ingin sesuatu yang berbeda tapi melakukan hal yang sama. Itu namanya definisi kegilaan. Anda tahu nggak? Saya mau terus terang aja sama anak yang baru. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang beda tapi melakukan hal yang sama, itu namanya kita gila. Nggak ada urusan. Faktanya memang begitu. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang beda, kita harus melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Itu normal. Kenapa? Ini pernyataan dari Albert Einstein. Time Magazine menunjuk dia sebagai manusia abad ke-21. Siapa yang belum kenal Albert Einstein? Semua sudah tahu Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Ngomong-ngomong, Albert Einstein tidak pernah ikut MW. MW belum ada waktu dia hidup. Dia tidak pernah datang ke leadership seminar. Dia tidak pernah daftar early bird. Dia tidak pernah ke free enterprise. Tapi dia bilang begini, kalau kita berusaha memecahkan masalah yang kita punya sekarang dengan pola pikir yang sama pada saat kita buat, kita tidak bisa memecahkan masalah itu. Itu Albert Einstein. Jadi pada 3 session ini Bapak Ibu akan diberikan satu solusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang sudah ada kalau Anda punya. Kalau Anda nggak punya nggak apa-apa, kita bukan mau ngutang-ngutang hidup Bapak Ibu. Tapi misalnya Anda ingin punya satu impian atau cita-cita, kalau Anda belum tahu bagaimana caranya, 3 session ini Anda akan mendapatkan solusi yang berbeda. Itu Albert Einstein. Saya belajar di usaha ini untuk keluar dari zona kenyamanan. Saya belajar begitu saya nyaman, saya akan gagal. Karena kalau saya nyaman, saya akan malas. Malas adalah langkah awal dari kegagalan. Setiap hari saya dengerin itu di kaset-kaset. Makanya tanya sama teman Anda apa itu BDP. Setiap hari saya belajar. Kalau kita sudah nyaman, berarti kita akan gagal. Jadi saya berani keluar dari zona kenyamanan. Misalnya itu zona kenyamanan saya. Jadi kita diajarkan untuk berani keluar dari zona kenyamanan. Dan bagusnya kalau kita berani keluar dari zona kenyamanan, kita akan nyaman sekali. Dan kami berdua sudah hidup dalam impian kami. Pola pikir yang berbeda Bapak Ibu. Pola pikir yang berbeda. Ada cerita dari Crown Ambassador Ibu Didri Salah. Ada 3 orang pemburu yang selalu berburu di satu gunung di Australia. Bukan di Indonesia, saya rasa di Indonesia tidak ada orang seperti ini. 3 pemburu ini meminta pilotnya untuk mendrop mereka di satu gunung. Di drop di gunung itu dia bilang sama pilotnya, Pak pilot, nanti 3 hari lagi tolong ya jemput saya di tempat yang sama. Lalu 3 hari kemudian mereka sudah berburu, berhasil mendapatkan banyak binatang yang besar-besar. Terus Pak pilotnya bingung. Dia bilang, gila, ini gede banget binatangnya. Mana bisa? Nggak cukup dong pesawatnya. Memang pesawatnya cuma turboprop. Kecil sekali, karena memang dia tidak ada airport yang besar, landasan yang panjang. Terus 3 pemburu ini bilang, Pak, gini deh. Ini bukan sekali aja kita gini. Pakai dong. Ikat di atas. Ikat di atas katanya. Kita udah pernah sering ikat di atas. Pilotnya, oh ya bisa dia bilang. Pilotnya penasaran, terus pilotnya bilang, oke, kalau gitu kita ikat di atas. Benar, diikat di atas. Begitu mereka coba untuk take off, 5 menit kemudian pesawatnya jatuh karena overload, terlalu berat. Terus pilotnya panik, GPS-nya rusak, kompasnya hilang. Pilot nanya, semuanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Mereka bertiga bilang, tenang aja, kita nggak apa-apa. Terus pilotnya bilang, kita punya problem nih. Problemnya apa? Kita nggak punya GPS, kita nggak punya kompas, kita nggak tahu kita di mana sekarang. Kita hilang di tengah-tengah hutan belantara di gunung.
Terus 3 pemburu ini bilang, pilot, tenang aja, kita udah sering jatuh di sini, kita tahu kok di mana. Bagi Anda yang tertawa, Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Bagi Anda yang tidak tertawa, Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Kalau kita jatuh terus, kenapa kita lakukan hal yang sama gitu bertahun-tahun, dan kita tahu kita akan jatuh? Kenapa nggak kita berubah di weekend ini? Kenapa nggak kita mencoba untuk thinking out of the box? Kenapa kita mesti nggak comfortable dengan seminar seperti ini? Kalau memang seminar seperti ini bisa memberikan apa yang kita impikan, why not? Kenapa enggak? Oh, ini halal, kita nggak disuruh ngerampok, kita nggak disuruh korupsi, malah nanti Anda diajak untuk bermimpi. Luar biasa sekali pola pikir Bapak Ibu. Anda tahu di sini modalnya bukan uang yang banyak, bukan pendidikan yang tinggi. Lupakan kami dulu pernah sekolah di luar negeri, itu tidak relevan dengan kesuksesan kami di usaha ini. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan, lulusan luar negeri, sukses di kantor, gak ada yang peduli. Malah makin tinggi jabatan, makin tinggi pendidikan, biasanya malah gagal karena sok tahunya minta ampun. Jadi arogan, jadi sombong. Makin kita rendah hati, makin kita berhasil di usaha ini. Kenapa? Karena di usaha ini kita diajarkan untuk jadi manusia. Manusia itu Anda tahu di mana? Hidungnya menghadap ke bawah. Kalau orang yang sombong, hidungnya lubangnya di atas. Begitu hujan, kelelep, meninggal. Kita diajarkan untuk menjadi manusia. Modal bisnis ini adalah impian. Tadi istri saya sudah menjelaskan apa impian kami. Anda tahu nggak, impian itu luar biasa sekali. Gara-gara impian, orang rela mati, Bapak Ibu. Saya tidak takut bekerja keras. Saya selalu katakan sama teman-teman saya, nama saya Yohanes Kerja Keras Simatupang. Saya nggak takut kerja keras. Saya tidak terintimidasi sama orang yang lebih sukses dari saya. Saya setuju dengan Pak Robert Angkasa. Kalau saya bekerja keras 10 kali lipat dari mereka, saya bisa lebih berhasil. Saya nggak takut kerja keras. Saya pernah bekerja di offshore 1,5 tahun. Saya pernah tidur berdiri. Saya pernah tidak tidur lebih dari 24 jam di Laut Cina Selatan, offshore. Itu Laut Cina Selatan, ombaknya tingginya minta ampun. Dan saya tidur cuma berdiri begini. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya punya impian. Saya punya impian, Bapak Ibu. Saya ingin bekerja keras, yang penting anak-anak saya punya pendidikan yang internasional. Karena saya tidak berani berpikir. Saya tidak berani berpikir bahwa anak-anak saya tidak bisa bersaing dengan orang Singapura, tidak bisa bersaing dengan orang Malaysia. Saya nggak mau anak saya kalah sama orang Eropa, sama orang Amerika, sama orang Taiwan, sama orang India. Saya tidak bisa menerima itu. Saya ingin anak saya mempunyai pola pikir global. Saya nggak takut, saya berani kerja keras. Saya berani pelototin orang. Saya berani berkelahi. Apapun asal halal saya lakukan. Karena saya nggak mau anak-anak saya kalah dengan orang lain. Karena saya mau anak-anak saya punya global thinking. Mereka harus jadi orang Indonesia tapi pola pikirnya adalah global. Tahun 2005-2010, gila. Pernah berpikir nggak kita, bangsa yang besar seperti ini? Kalau nggak dari anak-anak kita bangun, siapa lagi yang akan... Pendidikan yang bagus butuh biaya, makanya saya tidur berdiri di offshore platform. Sampai saya kenal usaha ini. Pertama kali leadership seminar, saya duduk di atas sana dekat GAC di sana. 8 tahun yang lalu. Di situ saya mengeluarkan air mata, saya terharu, saya menangis. Saya orangnya nggak cengeng, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu background saya pengen bikin orang lain cengeng, bukan saya yang cengeng. Tapi malam itu saya menangis. Sudah sukses di kantor, tapi saya menangis seperti anak kecil. Istri saya nggak tahu, karena saya punya impian. Bapak Ibu, saya nggak tahu impian Anda apa. Tapi satu yang saya tahu, impian itu powerful sekali. Saya tahu, kalau Anda punya impian, Anda mau bekerja keras, Anda punya alat, punya sistem, Aimway dengan sistem Nado 21, dan kalau Anda berdoa kepada Tuhan, Anda bisa mendapatkan impian Anda. Itu saya tahu. Karena impian saya memulai usaha ini.
Karena usaha ini tidak mudah. Usaha ini kita perlu berjuang, karena usaha ini bukan skema untuk jadi kaya cepat. Usaha ini kita perlu berkeringat untuk bisa berhasil. Kadang-kadang kita bisa menangis, tapi it's okay. Asalkan saya mendapatkan impian saya rela melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, masuklah ke sistem. Ikuti sistemnya. Jangan ngaco, jangan sembarangan, jangan invent sesuatu yang baru. Sistemnya sudah terbukti di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Anda langganan BDP, saya nggak mau menjelaskan itu apa, tapi tanya sama teman-teman Anda nanti. Ikuti sistemnya. Itu lebih penting. Karena ngapain buat satu yang baru? Banyak yang gagal, banyak orang bilang, yuk, teman gua tuh gagal di bisnis ini. Saya tanya, kenapa dia gagal? Ya gagal aja. Dia udah nyoba. Berapa lama? Saya bilang 2 bulan dia udah nyoba. Dalam hati saya, mana ada bisnis 2 bulan sukses? Anda tahu tukang martabak aja perlu bertahan 1 tahun sebelum break even point. Tanya sama tukang martabak di luar sana. Apalagi bisnis seperti ini, nggak mungkin. Mana mungkin? Ini bukan magic, Bapak Ibu. Banyak yang gagal karena mereka nggak ikutin sistemnya. Dan banyak yang gagal karena mereka menyerah, mereka berhenti sebelum mereka berhasil. Di bisnis ini, di kaset-kaset para upline saya belajar dari para diamond yang duduk di depan 1 dan 2 ini. Tidak mudah menyerah, jangan menyerah. Sponsor saya Pak Benny Bu Reni bilang, yuk kalau lu jatuh sekali, bangun 5 kali. Jatuh 1, bangun 1 kali lebih banyak. Itu yang saya dengar dari Pak Benny, yang saya translate di kepala saya. Kalau saya dipukul sekali, saya balas 5 kali. Itu aja. Bukan fisik Bapak Ibu, bukan fisik. Mental toughness. Kekuatan mental. Mungkin beberapa dari Anda pernah nonton CNN. Pemiliknya namanya Bapak Ted Turner, bilioner di Amerika. Sekali lagi, Ted Turner bukan distributor Amway. Dia bukan diamond, dia belum pernah Leaders Club, dia tidak pernah ikut Quicksilver Express 3 BDP. Dia bilang begini, jangan pernah merasa gagal atau menyerah, karena jika Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak pernah dikalahkan. Jangan menyerah. Karena tantangannya di bisnis ini banyak. Gila, banyak banget. Salah satu yang paling saya tidak tahan kalau saya dicemoohkan. Karena kalau di kantor saya ngomong, saya presentasi, semuanya mendengarkan. Kalau di sini tidak. Bukan di leadership seminar, kalau di home meeting, di presentasi diledekin, lu jangan makan siang sama si Yohanes tuh, nanti diajak MW lagi. Kalau di telepon, dimatiin handphone saya. Roommate saya dulu sekolah di Amerika, teman baik saya. Waktu saya telepon, suaranya dibedain. Saya kan kenal orang teman satu kamar, suaranya tiba-tiba, halo? Brengsek nggak? Enak aja. Terus saya bilang, MW. Ngapain terintimidasi? Saya nggak terintimidasi sama teman saya. Tapi berat sekali loh. Berat banget. Saya pernah diketawain 2 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pangkatnya tinggi di kantor, yang punya jabatan tinggi atau jabatan rendah, terserah. Anda pernah nggak diketawain 2 menit sama teman Anda? Dan ketawanya itu tidak alami. Ketawa yang dibuat-buat, yang menjijikkan. Saya pernah alami itu. Tapi so what, yang penting impian. Saya pernah dicemoohkan oleh keluarga. Mana Yohanes nggak peduli sama keluarganya. Nggak pernah ketemu lagi di arisan-arisan. Anda tahu suku saya paling sering ketemu. Rutin. Saya nggak mau sebut sukunya, nanti tersinggung saya. Saya nggak mau menyinggung orang-orang yang sama dengan saya, tapi saya tersinggung kalau saya bilang nama sukunya. Dicemoohkan, diledekin. Terus saya tanya sama dia, ngomong-ngomong gini deh, kamu kan nggak seneng banget nih saya membangun bisnis MW dengan sistem Nado 21. Terus saya tanya, mau sekolahin anak saya nggak? Dia bilang, enak aja lu, anak gue belum tentu sekolah nanti. Anda mungkin ketawa, tapi seringkali kita diperlakukan seperti itu.
Orang itu suka menjadi komentator. Anda tahu nggak? Komen itu gampang Bapak Ibu. Ngomong, mangap, gampang. Mangap, begitu gampang. Banyak orang yang mangap dulu baru mikir. Ngomong sembarangan, emang dia tanggung jawab? Kalau tante saya perlu tambahan darah, atau perlu cuci darah mungkin, apa mereka mau nyumbang? Kalau keluarga kita sakit, apa orang-orang yang negatif itu mau ngumpulin uang 5.000 satu orang? Mana mungkin? Jadi biarin aja dia mau ngomong apa, jungkir balik atas bawah, bodoh amat. Emang gua pikirin. Itu saya belajar di Mero 21. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Yang penting kita punya prinsip. Bapak Ibu, yang penting kita punya prinsip. Yang penting prinsip kita benar di mata Tuhan. Karena saya tidak pernah maling, saya nggak pernah menipu orang. Saya presentasi selalu saya bilang bisnisnya Amway. Saya nggak pernah bohong. Bisnisnya nggak piramid yang di bawah nanti nggak dapat apa-apa. Sama sekali nggak. Apa yang kami dapatkan, Bapak Ibu? Apa yang kami dapatkan belum tentu cocok untuk Anda. Tapi kami hanya ingin bilang di sini bahwa apapun yang Anda inginkan, saudara-saudara kami yang baik, apapun yang Anda inginkan, Anda bisa dapatkan dari usaha ini. Apapun yang Anda inginkan. Bukan untuk menyombongkan diri. Salah satunya bukan uang yang kami dapat. Kami tidak mendapatkan uang di usaha ini. Kami mendapatkan sumber uang. Kami bukan mendapatkan satu sumur minyak, satu well. Kami mendapatkan reservoir yang infinity. Tidak ada batasnya. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang penting tapi bukan yang terpenting. Kalau uang yang paling penting, kenapa banyak orang kaya matinya bunuh diri? Uang bukan segala-galanya. Kalau uang betul-betul hebat, kenapa banyak orang kaya yang stres? Uang bukan segala-galanya. Kami mendapatkan kawan, saudara-saudara yang positif, persaudaraan. Kami mendapatkan yang namanya peace of mind. Kami membangun usaha ini 8 tahun, kami tidak takut. Tidak takut ada mogok buruhnya. Kami tidak punya buruh. Kami dipanggil BPPN. Karena kami tidak pernah minjem uang sama bank untuk mulai usaha ini. Kami mendapatkan aset yang menghasilkan uang. Dan yang terakhir saya mendapatkan freedom. Anda tahu freedom? Kebebasan. Bebas uang, bebas waktu. Banyak orang yang punya banyak uang, dia nggak punya waktu. Dan anehnya mereka itu selalu pergi kerja di waktu yang sama. Saya juga bingung. Dari jam 6.30 sampai jam 8.30 keluar rumah sama-sama yuk. Macet sampai di kantor. Pulang kantornya juga sama-sama. Pulang lagi yuk. Sama-sama. Yang saya dapatkan, saya nggak harus macet-macet lagi Bapak Ibu. Bukan itu berarti jelek loh. Banyak orang yang senang soalnya, buktinya banyak yang lakukan. Pulang aja. Pulang aja langsung. Saya tidak lagi ribut sama supir Metro Mini. Pulang. Walaupun itu banyak saudara-saudara saya. Itu mau tutup itu? Enggak. Mau tutup sayang. Besok ya? Emre tahu ya? Iya bang, Emre bang. Tas dulu. Gengsi aku. Right. Kebebasan Bapak Ibu. Dulu saya pergi pagi, saya ada meeting di Kuala Lumpur. Sibuk sekali, aduh gila, sibuknya minta ampun. Meeting di Kuala Lumpur dari KL kira-kira jam 3 sampai Jakarta kira-kira jam 6. Jam 6 saya lalu meeting lagi. Gila, kayaknya nggak ada napas. Saya saking sibuknya pernah tidak ketemu Yosua, Jesse, dan Roma lebih dari 1 minggu. Saya tidak pernah berpapasan dengan mereka. Mereka saya pulang, mereka sudah tidur. Itu saya pernah lakukan. Gak enak sekali. Gak enak sekali. Tapi saya lakukan karena saya punya impian. Tapi sekarang, tadi istri saya sudah bilang, ini saya. Mungkin Anda nggak senang. Sekarang saya paling cepat. Itu pun kalau terpaksa 8.45. Gak mau pulang.
range-nya sampai 11.30, 12 tergantung gimana mood saya. Anda pernah nggak merasakan hujan di rumah? Anda nggak harus ke kantor. Luar biasa sekali. Sekarang saya bisa pensiun sebelum umur 40 tahun. Anda jangan salah paham. Saya jadi diamond 3 tahun saya masih bekerja di perusahaan di mana saya bekerja. Waktu saya mengatakan, oke, bos, saya telah memutuskan bahwa saya akan berhenti bekerja. Mulut bos saya bilang, what? Saya bilang, saya sudah tua, saya tidak mampu lagi bekerja, dan saya kasih waktu mereka lebih dari 1 bulan, 2 bulan. Houston bingung, karena karir saya sedang baik-baiknya, lagi baik banget, baik. Pokoknya, mereka bingung. Saya resign. Kalau resign itu nggak dapat pesangon, Bapak Ibu. Resign. Banyak orang bilang, gila tuh si Yohanes resign, nggak dapat pesangon. Saya bilang, dia nggak ngerti apa yang namanya the parable of the bad wine. Bapak Ibu, mungkin ini bukan impian Anda, tapi kalau kami bisa dengan sistem yang benar, cita-cita, bekerja keras, dan doa kepada Tuhan, Anda juga bisa. Go Diamond, terima kasih.